Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar Sobat Tani semua? Berjumpa lagi di Bertani On Cloud. Kali ini kita memasuki volume ke yang 34 dengan judul yang sangat menarik, yaitu alternatif pengawetan cabai dengan menggunakan dibuat menjadi cabai blok yang akan dibawakan teman-teman dari Balai Besar Pelatihan Pertanian Lembang. Tapi sebelum kita beranjak dari sini, kami ingatkan kembali, jangan lupa untuk mengakses e-learningpuslatan.com atau bertanioncloud.com. Mengapa? Karena kami sudah mengupload semua materi-materi pelatihan yang dibawakan pada hari ini itu di LMS e-learningpuslatan.com atau bertanioncloud.com. Di sana kami juga sudah menyediakan tes yang bisa diikuti oleh Sobat Tani semua. Apabila tesnya mendapatkan nilai di atas 80, maka Sobat Tani berhak untuk memperoleh sertifikat. Baik, sebelum kita beranjak dari sini dan menuju ke teman-teman dari BPPP Lembang, kita dengarkan sama-sama dulu arahan dari Bapak Kepala Pusat Pelatihan Pertanian. Kepada Bapak Kapuslat, dipersilahkan. Baik, terima kasih Pak Dani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Kepala UPT Lingkup Pelatihan Pertanian, Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian. Yang saya hormati dan juga saya banggakan seluruh Sobat Tani yang setia mengikuti acara kita, acara program Bertani On Cloud dari Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian, merupakan kegiatan pelatihan e-learning. Dan pada pagi hari ini teman-teman dari Balai Besar Pelatihan Pertanian Lembang yang akan menjadi fasilitator dalam pelatihan e-learning pada pagi hari ini, dan tema pelatihan pada pagi hari ini tidak kalah menariknya dengan kegiatan pelatihan e-learning kita sebelumnya. Dan pada kesempatan ini teman-teman dari Balai Besar Pelatihan Pertanian Lembang akan melaksanakan materi pelatihan yang berjudul alternatif pengawetan cabai dalam hari ini untuk menjadi blok cabai. Ini salah satu hilirisasi yang dilakukan untuk meningkatkan nilai tambah dari komoditas cabai itu sendiri. Salah satunya adalah dengan mengawetkan cabai itu menjadi blok cabai. Kita ketahui Bapak Ibu sekalian, seluruh Sobat Tani, cabai merupakan salah satu komoditas unggulan untuk hortikultura. Dan diharapkan dengan seluruh Sobat Tani yang mengikuti materi pelatihan ini mempelajari dan mengetahui keterampilan bagaimana mengawetkan cabai sebagai blok cabai menjadi blok cabai dalam bentuk blok yang mungkin nanti dalam bentuk dikeringkan oleh teman-teman. Prosesnya nanti teman-teman dari Balai Besar Pelatihan Lembang akan menyampaikan itu. Yang pasti kita harapkan dengan seluruh Sobat Tani mengetahui keterampilan ini akan mempermudah tentu saja dalam kondisi nanti misalnya pada panen raya harga anjlok, paling tidak bisa menjaga ketersediaan cabai, dalam hal ini memperpanjang nanti daya simpan, mempermudah penyimpanan, dan seterusnya. Seluruh Sobat Tani yang saya banggakan, nanti teman-teman Widyaswara yang menjadi fasilitator pada pagi hari ini ada di Balai Besar Pelatihan Lembang, yaitu Insinyur Sabtoningsih MP dan juga Pak Haris ya, Hanafiah STP MP dan juga Estu Haryani STP MP. Terima kasih kepada teman-teman dari Balai Besar Pelatihan Lembang, khususnya kepada Kepala Balai Besar Pelatihan Lembang, Pak Kemal Mahfud, ya, yang telah menjadi fasilitator pada pelatihan pada pagi hari ini, dan juga seluruh widyaswara yang terlibat dalam pelaksanaan pelatihan pagi hari ini. Dan seluruh Sobat Tani, saya ucapkan selamat mengikuti pelatihan e-learning pada pagi hari ini. Semoga yang kita tampilkan dalam program Bertani On Cloud ini merupakan materi pelatihan yang menarik dan diminati oleh seluruh Sobat Tani tanah air dan bisa meningkatkan pengetahuan, keahlian, dan keterampilan seluruh Sobat Tani. Demikian Bapak Ibu, sekali lagi selamat berarti. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kapusratan atas arahan dan motivasinya untuk kali ini kepada Sobat Tani semua. Jangan lupa kami ingatkan kembali,
Sebelum nanti kita mengakhiri pertemuan Vicon pada kali ini, mengikuti latihan pada pagi hari ini, jangan lupa Sobat Tani semua akses e-learningpuslatan.com atau bertanioncloud.com. Baik, kita sekarang sama-sama menuju teman-teman dari Balai Besar Pelatihan Pertanian Lembang. Selamat pagi, Sobat Tani semuanya. Jumpa lagi bersama saya Risa dalam acara BOC, Bertani on Cloud, yang dapat diakses melalui e-learningpuslatan.com atau bertanioncloud.com. Selamat bergabung juga bagi Sobat Tani yang menyimak melalui live streaming YouTube Puslatan Kementan atau Facebook BPP SDMP. Sobat Tani masih semangat bukan belajar meski di tengah pandemi? Tidak terasa, BOC kali ini sudah memasuki volume ke-34. Kali ini kita akan membahas alternatif pengawetan cabai merah menjadi cabai blok. Saat panen raya tiba, cabai merah berlimpah. Tetapi sifat dari cabai merah itu perishable, tidak awet, serta mudah sekali busuk. Gak masalah, olah saja menjadi cabai blok. Penasaran bagaimana caranya? Yuk langsung saja kita ke Laboratorium Pengolahan Hasil Balai Besar Pelatihan Pertanian Lembang yang akan dipandu oleh Bu Yulindra. Tapi sebelumnya, mari kita simak video berikut ini. Pada video berikut akan disampaikan secara singkat langkah-langkah pembuatan cabai blok sebagai alternatif pengawetan cabai merah. Berikut langkahnya. Sebelum melakukan pengolahan, kita siapkan terlebih dahulu alat dan bahan yang akan digunakan. Alat yang akan digunakan diantaranya adalah setelah itu bahan-bahan yang diperlukan adalah langkah selanjutnya adalah sortasi dan pencucian cabai merah. Sortasi adalah proses pemisahan cabai yang masih bermutu baik dan cabai yang kurang baik setelah proses pemanenan. Tujuan dari proses ini untuk mendapatkan cabai yang berkualitas baik untuk proses pengolahan selanjutnya. Jangan lupa, tangkai cabai merah yang tidak digunakan, bisa dibuang saja. Setelah diperoleh cabai yang layak digunakan, kita lanjutkan pada tahap pencucian. Pencucian ini dilakukan dengan tujuan untuk membersihkan cabai dari sisa-sisa kotoran yang masih menempel. Pencucian dilakukan menggunakan air bersih dan air mengalir yang selanjutnya ditiriskan menggunakan saringan atau keranjang plastik. Tahapan selanjutnya adalah pengecilan dan penghancuran. Tahapan ini merupakan proses pengecilan ukuran atau penghalusan cabai dengan tujuan untuk mempermudah proses selanjutnya, yaitu pencetakan dan proses pengeringan. Kita lanjutkan pada proses pengeringan awal. Pengeringan yaitu suatu proses pengurangan sebagian kadar air dari cabai yang telah digiling halus dengan tujuan untuk menyeimbangi tingkat kadar air dengan jumlah tepung tapioka yang digunakan pada proses pencampuran nanti. Adapun tahapannya meliputi cabai yang sudah digiling dituangkan ke dalam loyang datar dan diratakan, kemudian dimasukkan ke dalam cabinet dryer untuk dilakukan proses pengeringan. Pengeringan awal dilakukan selama 2 jam pada suhu 50 derajat Celcius sampai setengah kering. Selama proses pengeringan dilakukan 1 kali pembalikan, dengan tujuan supaya tingkat kekeringannya merata.
Tahapan selanjutnya adalah pencampuran. Pencampuran dalam pembuatan cabai blok merupakan suatu proses penambahan tepung tapioka pada cabai giling yang sudah setengah kering. Tepung tapioka berfungsi sebagai bahan pengikat perekat dengan tujuan untuk mempermudah proses pencetakan agar mendapatkan hasil cetakan yang padat. Perbandingan antara cabai giling dengan tepung tapioka yaitu 250 gram cabai giling dan 5 gram tepung tapioka. Tahapan selanjutnya adalah pencetakan. Pencetakan cabai blok yang biasa dilakukan di laboratorium BBPP Lembang, yaitu berbentuk bundar dengan ketebalan sekitar 1 sampai dengan 1,5 cm. Cetakan yang digunakan yaitu cetakan kue kering berdiameter sekitar 2,5 sampai dengan 3 cm. Setelah dilakukan proses pencetakan, kita lanjutkan ke tahap pengeringan. Pengeringan cabai blok memerlukan waktu lebih lama daripada pengeringan awal, dengan tujuan untuk menghilangkan jumlah air yang masih tersisa, sehingga dapat memperpanjang masa simpan serta untuk mempertahankan bentuk dari hasil cetakan sebelumnya. Pengeringan dilakukan pada suhu 50 derajat Celcius, selama 16 sampai dengan 18 jam. Sobat Tani, itulah beberapa langkah dalam membuat cabai blok. Untuk proses lebih lengkap, Sobat Tani bisa mengakses e-learningkuslatan.com. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Halo, selamat pagi Sobat Tani di seluruh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini kita akan belajar salah satu alternatif pengawetan cabai. Ya, hari ini kita akan mengolah cabai menjadi cabai blok. Nah, seperti Sobat Tani ketahui bahwa pengawetan adalah salah satu upaya atau cara untuk memperpanjang daya simpan suatu produk. Dan cabai blok itu sendiri adalah suatu produk yang berbentuk chip atau kepingan yang berbahan baku utamanya cabai giling yang telah diberi perlakuan tertentu. Nah, tujuan dari pengolahan cabai blok ini selain untuk meningkatkan nilai tambah, juga dapat meningkatkan daya simpan dan daya guna dari cabai itu sendiri, menekan kehilangan atau lusis, dan juga sebagai bahan baku untuk proses pengolahan berikutnya. Nah, penasaran kan gimana caranya membuat cabai blok dengan menggunakan alat-alat sederhana yang ada di sekeliling kita? Pagi hari ini kita akan ditemani oleh Bu Estu dan juga Bu Uis. Kita akan belajar bagaimana cara membuat cabai blok. Nah, penasaran kan? Kita mulai ya sekarang ya. Silakan Bu Estu. Apa yang harus kita lakukan pertama? Terima kasih Bu Yulin. Selamat pagi Bapak dan Ibu Sobat Tani. Di meja ini sudah tersedia alat dan bahan yang diperlukan untuk membuat cabai blok. Di sini ada pisau, Bapak dan Ibu. Pisau ini gunanya untuk mengiris. Kemudian pasangannya, talenan, berpasangan Bu Yulin. Kemudian ada loyang. Loyang ini kita gunakan sebagai wadah untuk cabai giling pada saat pengeringan, atau juga cabai blok untuk pengeringan. Nah, Bapak dan Ibu, loyang ini biasanya bahannya dari stainless atau aluminium ya. Kalau bahan yang lain belum? Bahan yang lain begini, kalau misalnya kita menggunakan pengeringannya kabinet dryer, otomatis kita gunakan bahan yang tidak mudah terbakar karena untuk menghindari kecelakaan. Tapi kalau misalnya nanti Bapak dan Ibu tidak memiliki kabinet lain dan mengeringkannya menggunakan sinar matahari, mungkin bisa menggunakan loyang plastik atau bisa juga menggunakan tampah, tapi harus dialasi dengan kain kasar. Bukan plastik. Oh, plastik. Ya, karena kalau bambu itu susah dibersihkan. Oh, takut nempel ya? Biasanya kan berjamur jadi hitam ya. Jadi harus dialasi. Kemudian ini ada sendok dan spatula gunanya untuk mengaduk. Dan ini adalah cetakan kue. Kami pakai yang bulat, ini gunanya untuk mencetak cabai blok. Kalau bentuknya nggak bulat, selain dadu dan lain boleh ya? Boleh dadu, boleh lempeng, boleh. Atau yang misalnya saya punya cetakan kastengel tuh, boleh ya? Itu yang satunya ada 10, ya, sekaligus cepat bebas. Kemudian ini penggiling cabai. Oke. Kalau Bapak dan Ibu tidak memiliki alat penggiling, misalnya Bapak Ibu dan bisa menggunakan blender atau manual juga. Diulek ya? Bahasa Indonesia diulek kan? Diulek ya. Kemudian yang terakhir
alat pengering kabinet Pengering. dryer. Oke. Kalau nggak ada berarti pakai sinar matahari ya. Oke. Ya. Nanti sobat tani di rumah kalau nggak perlu khawatir kalau seandainya di rumah nggak ada kabinet drying atau oven, jadi sobat tani bisa melakukan pengeringan dengan menggunakan bantuan sinar matahari. Kemudian bahan yang dibutuhkan ada 2, yaitu pertama adalah cabai. Untuk kali ini kita pakainya cabai merah, cabai TW. Cabai TW ya. Iya. Kemudian tepung tapioka. Tepung tapioka. Nah, tepung tapioka Harus tepung ini, tapioka. selain tepung tapioka bisa digunakan tepung maizena, Tepung jagung ya, dari jagung ya. Nah, tapi biasanya kalau dilihat dari sisi ekonomis lebih murah tepung tapioka. Nah, tepung tapioka ini ditambahkan sekitar 1 hingga 2%. Harus 1 sampai 2%. Kalau kurang dari 1%? Kalau kurang dari 1% itu akan mempengaruhi karakteristik dari cabai blok yang dihasilkan. Jadi teksturnya kurang kompak gitu, agak rapuh, mudah hancur. Nah, kalau misalnya di atas 2%, nah Lebih ini lihat ya, lebih apa ya? bisa mempengaruhi masakan atau bahan pangan yang akan kita tambahkan cabai blok. Karena tapioka itu sifatnya selain sebagai perekat juga dia sebagai pengental. Ya. Kan nanti nggak enak kalau misalnya sopnya terlalu kental. Iya, oke. Jadi 1 sampai 2% ya. 1 sampai 2%. Nah, kita lanjut ke proses pembuatannya, Bapak dan Ibu Sobat Tani. Ya. Jadi langkah pertama adalah mempersiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan. Di dojo ini kan sudah tersedia nih alat dan bahan yang dibutuhkan. Baik jumlahnya, kuantitasnya, atau kualitasnya. Nah, alat yang disiapkan siap pakai. Nah, kemudian bahannya yang kedua yaitu sortasi. Sortasi dulu ya, dipilih dulu. Nah, untuk pembuatan cabai blok kita pilih warna yang seragam. Jadi sortasi berdasarkan warna, kemudian bentuk, keutuhan, dan tingkat kerusakan. Kita pilih yang segar ya Bapak dan Ibu. Nah, setelah disortasi kemudian dilanjutkan dengan proses pencucian. Pencucian dan pembuangan bahan bagian yang tidak diperlukan. Jadi kita buang dulu bagian tangkainya. Nah, setelah dibuang baru kita cuci di air mengalir supaya kotorannya ikut taruh. Nah, oh iya. Nanti berarti keseragamannya juga sama warnanya. Kemudian membuang bagian yang tidak diperlukan ya. Oke. Kalau seandainya bijinya juga bisa dibuang kan? Atau memang nggak perlu dibuang atau boleh dibuang? Sesuai selera dan Ibu. Ya, jadi kalau misalnya Bapak dan Ibu tidak begitu mengenal yang pedas, itu bisa dibuang bijinya. Tapi kalau misalnya biasanya kan kalau cabai memang pedas, tapi ada beberapa yang nggak suka dengan bijinya. Tinggal dibuang saja. Cuma untuk keperluan warnanya aja ya. Gitu juga ada. Oke, lanjut Bu Estu. Langkah berikutnya yaitu proses penggilingan. Proses penggilingan menggunakan prosesor seperti ini. Tadi sudah disebutkan Bapak dan Ibu kalau di rumah misalnya tidak ada bisa pakai blender atau bisa juga pakai manual ya. Manual. Pada saat proses penghancuran atau penghancuran ini perlu ditambah air nggak Bu Estu? Sebaiknya tidak ditambah air. Tidak perlu ditambah air. Karena kadar airnya memang sudah tinggi. Dan ini akan memperlama proses pengeringan. Kalau misalnya Bapak dan Ibu berminat untuk menggunakan cabai hijau misalnya, itu bisa Bu Yulin? Bisa ya. Jadi tidak selalu melulu harus cabai merah. Cabai rawit juga bisa. Cabai rawit bisa. Cabai rawit, cabai keriting, cabai hijau. Pokoknya sesuai dengan keperluan ya. Cabai gendong tahu Bu? Ya, gendong ya. Kalau di daerah Jawa namanya apa ya cabai gendong? Apa ya? Kalau Jawa Tengah apa ya namanya? Cabai gendong. Kalau di Jawa Barat cabai gendong. Gendong itu apa ya? Bahasa Jawa. Cabai domba kali ya? Beda lagi. Cabai domba kayak semacam cabai rawit. Yang pedasnya luar gitu. Biasa. Ukuran pengecilan ukurannya ini sesuai ini aja ya.
Semakin kecil semakin mudah untuk dihancurkan mungkin ya Bu Esti ya. Apalagi kalau misalnya pakai blender. Kalau pakai blender itu memang agak susah ya, karena biasanya alatnya didesain untuk memblender, pasti dengan penambahan air. Beda dengan food processor. Nanti kalau seandainya pakai blender harus ditambah sedikit air ya. Iya, Itu cuma hanya untuk memudahkan lagi penghancuran ya. sedikit aja dulu. Bu. Kalau kita giling dulu. Sudah semuanya? Saya bantu ya. Oke. Jadi ini bisa dibuat masak sesuai dengan keinginan ya? Ya, bisa masak. Apa yang menyebabkan cabai itu kan? Ambilan lebih dulu ya? Berarti tergantung jenis cabai juga ya. Kalau cabai hijau kita pernah ya. Ya, lebih pedas cabai merah ya? Enggak, merah. Lebih pedas cabai hijau harusnya. Kalau hijau. Jadi cabai-cabai lebih pedas. Oh, jadi nggak merah. Berarti tergantung ya kita maunya teksturnya lebih halus. Berarti kalau lebih halus lebih lama menghancur pakai food processornya ya, lebih penghalusannya ya. Nah, setelah digiling Bapak dan Ibu Sobat Tani langsung dituang ke loyang. Dituang ke loyang kemudian diratakan. Sobat Tani di rumah nanti kalau mencoba di rumah jangan lupa pakai sarung tangan ya, sangat panas. Kalau tangan kan cabainya ya. Kadang-kadang kalau dicuci juga kita nyengat itu aromanya. Kan ya Bu, Jangan terlalu tebal Bapak dan Ibu. Nah ketebalannya biasanya berapa senti, ada aturannya nggak Bu Esti? Ya kurang dari 1 senti ya Bapak dan Ibu. Dan selama nanti dikeringkan, dilakukan kembalikan 1 hingga 2 kali. Dibalik, ya diaduk dibalikan supaya keringnya merata. Ya lebih ke sini. Kalau misalnya keringnya merata, nanti kadar airnya tidak seragam ya keringnya ya. Oke, setelah ini kita sudah proses ratakan. Langsung ke tahap berikutnya yaitu pengeringan awal. Pengeringan awal. Pengeringan awal ini bermanfaat atau bertujuan untuk mengurangi kadar air dari cabai sehingga nanti memudahkan pada proses pencetakan. Berapa lama? Proses 2 jam ya. Kalau menggunakan sinar matahari, seandainya saya nih nggak punya nih, terus terang nggak punya di kabinet drying. Nah, saya menggunakan sinar matahari. Nah, berapa lama kira-kira proses pengeringannya? Sekitar 6 sampai 8 jam. 6 sampai 8 jam. Itu juga sama ya, dibolak-balik ya? Kan biasanya juga kalau dijemur di atas sinar matahari itu kadang-kadang ada lalat pinggang. Kemudian kena itu caranya gimana sih Bu Esti? Kalau misalnya kita menjemur menggunakan sinar matahari, yang pertama posisi jangan di bawah, jangan di lantai. Ya, harusnya posisi di atas supaya tidak kena debu. Dan kita tutup pakai kain basah atau kain saling. Nah ini
2 jam berikutnya. 2 jam sudah berikutnya. ada. Jadi ini ada cabai blok giling yang sudah dikeringkan selama 2 jam. Sekarang adalah proses pencampuran. Oke, pencampuran dengan penambahan tepung tapioka 1-2%. Jadi fungsinya tadi pengeringan awal tuh hanya untuk mengurangi kadar air dari cabenya itu ya, supaya mudah nanti pada saat proses pencetakan ya. Bagus ya warnanya. Nah, kita aduk, campur secara merata Bapak dan Ibu supaya nanti cabai blok yang dihasilkan memiliki tekstur yang kompak atau padat. Nah, setelah proses pencampuran dilanjutkan dengan proses pencetakan. Proses pencetakan, oke. Di sini ya Bu ya? Ya, di sini. Kita Nah, lakukan pencetakan menggunakan cetakan kue yang sangat ya. Bisa mudah didapat di pasar, terutama kalau misalnya ini nanti bentuknya sesuai cetakan yang ada di rumah aja ya. Mau lagi di rumah Sobat Tani ada cetakan yang bentuknya dadu atau mungkin pasang itu persegi panjang ya? iya, persegi panjang. Manfaatkan alat-alat yang ada. Kalau misalnya Ibu tahu film Filosofi Kopi? Saya nggak nonton, belum nonton. Ya. Gimana itu filosofi? Enggak, saya nggak akan cerita tentang filosofi kopi. Filosofi bubur Ibu tahu nggak? Bubur? Iya. Gimana Bu? Kan kalau misalnya bubur kan, kalau misalnya ada kejadian, nasi sudah jadi bubur gitu ya Bu ya. Nah ini sekarang saya mau cerita filosofi cabai. Ya, cabai itu kalau misalnya terasa pedas itu kalau misalnya kita sudah sama seperti kalau misalnya kita punya masalah, nggak curhat nih ya Bu ya. Aduh, gue pagi-pagi. Kayaknya udah sarapan belum Bu? Sudah. Filosofi cabai, jadi cabai itu kita bisa tahu pedas atau tidaknya kalau sudah dirasakan. Ya, ini belum tentu merah ini pedas ya. Jadi kalau misalnya kita punya masalah, Bapak Ibu misalnya punya masalah, jangan langsung ditelan. Jangan langsung ditelan. Iya. Tapi tambahkan apa? Tambahkan manis. Tambahkan dehu atau bala-bala boleh. Atau misalnya kita tambahkan cabai blok ini dengan tomat, bawang. Jadinya nanti kan jadi sambal. Iya. Sambal itu lebih enak daripada kalau misalnya kita makan cabai secara Iya, betul. Ada garamnya, ada asinnya, ada manisnya ya. Oke, nah sudah dicetak seperti ini. Kita tinggal langsung keringkan ya Bapak dan Ibu. Selama 15 hingga 18 jam. Dengan menggunakan suhu 50 derajat Celcius. 50 derajat Celcius dicatat ya Sobat Tani. Nah, kalau tidak menggunakan kabinet drying, pakai sinar matahari berapa lama? Kalau menggunakan sinar matahari, kisaran waktunya 2 hingga 3 hari. 3 hari. Tergantung kecerahan ya Bapak dan Ibu. Kecerahan ya. Mungkin kalau di Lembang nggak begitu panas, mungkin ke daerah Lampung, Tasik, ya. Nah, ini setelah 18 jam. 18 jam. Setelah 18 jam kemudian. Nah, ini cabai blok yang sudah di warnanya bagus. Nah, sekarang cara kita tahu bahwa cabai blok ini sudah benar-benar kering pas gitu, maksudnya keringnya pas. Itu gimana caranya Bu Esti? Untuk memperoleh daya simpan hingga 1 tahun itu dibutuhkan kadar air hingga 11%. Hingga 11%. Nah, kalau misalnya kita lakukan di rumah mungkin tidak ada alat pengukur kadar air. Jadi kita cukup poteskan saja bagian cabai bloknya. Nah, kita poteskan. Kalau misalnya bagian tengahnya kering, ini berarti sudah kering sempurna. Dan biasanya kalau memang betul-betul sudah kering, bagian dalam dan bagian luar itu sama.
warnanya oranye cerah gitu ya. Kalau misalnya dia masih basah, biasanya bagian dalamnya itu agak gelap. Kenapa sih warnanya oranye cerah? Karena cabai mengandung pigmen warna karotenoid. Ada merah, oranye. Bu Wis, biasanya ini kan bagus ya warnanya merah. Ya. Kadang-kadang pernah saya lihat juga yang warnanya agak lebih gelap dibandingkan ini. Kan jadi kurang bagus ya. Nah, caranya supaya merahnya, maksudnya warnanya tetap merah, bagus seperti ini gimana caranya? Kalau misalnya kita menggunakan pengering yang kabinet drying, karena di situ ada proses blower, jadi proses ada blower, jadi prosesnya lebih cepat. Semakin cepat proses, jadi panasnya menyebar ya. Nah, panas menyebar dan menghambat penurunan mutunya. Jadi pemanasannya tidak terlalu panjang, gitu. Jadi bisa menghambat penurunan mutu terutama dari warnanya. Nah, kalau misalnya jadi kalau misalnya kita tidak punya kabinet drying, kita hanya bisa menggunakan bantuan sinar matahari. Nah, ini di sini ada trik khusus bagaimana supaya bisa mempertahankan produk cabai blok ini atau produk cabai yang kering juga. Nanti setelah pesan-pesan berikut ini. Oke, nanti terakhir kita ada ya trik-triknya. Nanti kita akan bagikan trik gimana caranya supaya warna dari cabai blok atau produk cabai kering lainnya supaya tetap warnanya bagus ya, tidak ada istilahnya browning ya istilahnya ya, coklatan ya seperti itu. Nanti kita bagi tipsnya ya di akhir ya. Oke, habis ini apa lagi Bu? Sampai sini sudah selesai. Udah selesai. Jadi sampai sini kita tinggal mengemasnya, kemudian memberi label dan siap dijual atau misalnya disimpan. Oke. Baik, ini Sobat Tani sudah jadi cabai blok yang tadi kita sudah proses. Nanti selanjutnya kita akan belajar bagaimana cara mengemas cabai blok. Namun sebelumnya kita kuis dulu ya. Oke, kita serahkan ke Bu C. Sarah. Silakan Bu C. Sarah. Saatnya kuis. Nah, Sobat Tani, tadi kan kita sudah sama-sama mendengarkan pemaparan tentang pembuatan cabai blok. Pastinya sangat mudah dan kita semuanya bisa membuatnya sendiri di rumah. Untuk ibu-ibu bisa langsung nih cus di dapur masing-masing untuk membuatnya. Jadi nanti di rumah mau cabai mahal, cabai murah, stok cabai tetap aman. Atau untuk yang mau berusaha jual cabai blok bisa banget untuk jadi ide usaha. Nah, di sini saya punya voucher pulsa yang akan saya bagikan kepada Sobat Tani yang beruntung. Caranya gimana? Caranya dengan menjawab pertanyaan nanti dari saya ya. Tapi sebelum menjawab pertanyaannya, ada passwordnya dulu loh Sobat Tani. Dengarkan dulu ya baik-baik password yang akan diberikan. Oke, passwordnya adalah cabai blok, awet, dan pedasnya nampol. Nah, nanti Sobat Tani yang akan menjawab pertanyaan bisa langsung di chat saja, cepat-cepatan saja, atau bisa juga raise hand ya. Oke, biar cepat saya langsung saja. Dengarkan baik-baik pertanyaannya. Sebutkan bahan utama pembuatan cabai blok. Nah, mudah banget kan pertanyaannya ya. Sekarang oke. Oh iya, sudah ada. Salah satu Sobat Tani calon beruntung. Oke, bisa di-unmute Bapak Rizkiansyah. Ya udah Bu. Halo, Pak Riki. Halo, selamat siang pagi. Pak Riki. Ya Bu. Oh iya. Pak Riki dari mana? Dari BPP Maniis Purwakarta Bu. Oh, Purwakarta. Siapa? Passwordnya dulu Pak. Cabai awet. Ya Pak. Saya bantu ya. Cabai blok, Cabai awet, dan pedasnya nampol. Coba Pak, ulang lagi. Cabai blok, awet, dan pedasnya nampol. Mantap. Oke Pak, jawabannya Bahan langsung saja. utamanya cabai. Mau ditambahin lagi Pak? Selain cabai? Tepung tapioka. Oke, yakin ya Pak? Yakin.
Oke, saya kunci ya Pak jawabannya. Boleh. Yakin? Siap. Oke, nih Sobat Tani, untuk tahu jawaban Pak Riki benar atau tidak, saya mau panggilin dulu kawan-kawan saya. Oke, gengs. Hai. Oke. Pasca M Revolution Performance Remix. Aku suka Boris yang mama muda, mama muda. Siap. Oke, mantap ya Pak Vicky, jawabannya benar. Pak Vicky bisa chat kita secara privat untuk nanti kasih nomor telepon nanti biar admin kita menghubungi Pak Vicky. Nah, kita lanjutkan lagi ya materi kita Sobat Tani. Materi yang selanjutnya masih akan tetap dipandu oleh Ibu Yulindra. Kepada Ibu Yulindra saya kembalikan. Bu Yulin. Terima kasih Bu Sarah. Aduh, pagi-pagi kasih gue yang ngomong deh. Oke, tadi kita Sobat Tani di rumah, ini kita perlihatkan kembali ya. Ini adalah produk cabai blok yang sudah kita keringkan. Nah, ini bentuknya yang kami cetak di sini bentuknya bulat ya Pak ya, bulat. Tapi nanti kalau misalnya Sobat Tani ada di rumah, misalnya ada cetakan bentuknya kotak, bisa disesuaikan seperti itu. Dan terlihat ya, seperti ini. Oke, nah sekarang kita lanjut. Setelah tadi proses pengolahan cabai menjadi cabai blok, nah sekarang kita akan belajar bagaimana cara mengemas dan membuat kemasan ya Pak ya, untuk mengemas cabai blok ini. Nah nanti Pak Aris nih akan memandu kita, mendampingi kita belajar membuat pengemasan cabai blok. Gimana Pak? Baik, terima kasih Bu Yulin. Duh, saya rasanya agak semangat Bu Yulin. Semangat. Barusan mendengar Mama Muda bertiga. Mama Muda. Semangat ya. Semangat Pak. Oke, Bu Yulin terima kasih ya. Akan saya coba Bapak Ibu sekalian. Tadi tujuan dari pembuatan cabai blok ya, gitu ya. Ada salah satunya menambah atau meningkatkan nilai tambah dan daya simpan. Oke, bagus sekali. Apabila Bu Yulin cabai blok yang sudah ada ini, kita biarkan. Apakah menambah daya simpan atau tidak? Enggak Pak. Oke, tidak ya. Karena kan pengaruh dari udara dan sebagainya. Sehingga Bapak Ibu sekalian, Sobat Tani yang saya banggakan, harus ada pelakuan lanjutan, yaitu dengan cara pengemasan. Ini salah satu contoh Bapak Ibu sekalian. Apabila tidak Bapak Ibu sekalian kemas, tentunya produk yang kita hasilkan tadi, cabai blok ini akan rusak. Yang pertama, fungsi pengemasan. Yang pertama adalah sebagai protektif filenya. Oke. Protektif artinya melindungi dari produk tersebut. Oke ya. Yang kedua, fungsi promosional. Promosional agar si cabai tersebut atau produk tersebut meningkatkan nilai jual dari produk tersebut. Tetapi dengan catatan, yang pertama tentunya bentuknya. Bentuk dari kemasan tersebut harus menyesuaikan. Yang kedua dari segi pemilihan warna untuk kemasan tersebut. Oke ya. Ada juga Bapak Ibu sekalian Sobat Tani yang saya banggakan, ini bisa dijual di warung-warung ya. Kemasannya bisa kita toko ya. Oke. Seperti ini ya Pak ya, ini bisa kita dapat di toko-toko plastik ada ya, banyak ya. Oke, ini juga ada beberapa toples ataupun bisa memesan bentuk standing pots. Kita bisa memesan kepada rumah-rumah kemas banyak ya. Banyak yang bisa kita pesan. Tetapi ada pesan minimal sebetulnya. Pesan minimalnya biasanya antara 100 sampai 200 baru kita berpesan. Dan harganya pun Bapak Ibu sekalian tentunya ada mempengaruhi biaya produksi ya. Oke ya, karena harus mengeluarkan biaya lagi. Ini biasanya per satu buah yang sudah dicetak antara kisaran 500 sampai 1.000. 500 sampai 1.000. Tapi itu tergantung juga bahannya. Ada yang bahan dari plastik bening biasa, atau ada dari aluminium foil. Oke ya. Ada lagi dari kertas kemas. Oke ya. Nah, coklat itu Pak ya? Yang coklat itu betul. Nah, sehingga kemasan tersebut bisa dibagi 3 jenis.
Kemasan dibagi tiga jenis menurut strukturnya. Oke ya, yang pertama kemasan primer, yang kedua kemasan sekunder, yang ketiga kemasan tersier. Kemasan primer ini Bu Yulin. Jadi artinya kemasan primer tersebut kemasan yang menyentuh langsung dengan produk itu sendiri. Jadi fungsinya, tujuannya apabila Bu Yulin inti di kemasan primer ini akan hancur. Iya. Oke ya, akan hancur dan akan berantakan. Tapi kalau sudah dilakukan pengemasan primer, tentunya kalaupun hancur, tapi masih ada di sini di kemasan tersebut, sehingga masih dapat digunakan. Nah untuk itu Bapak Ibu sekalian, apabila di tempat Bapak Ibu sekalian tidak ada atau tidak tersedia atau tidak ada yang jual kemasan seperti begini, kita bisa buat. Bisa buat sendiri kemasan. Kita bisa bentuk sendiri. Mau coba Yulin? Boleh, saya mau coba. Berarti kita mau buat, ini kan tadi kemasan primer ya Pak ya? Berarti yang kita mau buat itu kemasan? Primer, sekunder. Sekunder. Oke, dengan bahan-bahan yang saya kira ini banyak ya. Banyak tuh Pak. Banyak ya? Di toko-toko pasti banyak ya. Dengan ukuran, misalnya ada ukurannya. Lebar 15, panjang 30, dan ketebalan 0,8. Harus 0,8 Pak? Agak tinggi bisa, tetapi tergantung dari sealernya ini. Oh iya. Kalau misalkan agak bagus, perekatnya akan merakat. Kalau lebih tebal akan lebih bagus. Tapi kalau misalkan lebih tipis, kurang dari 8? Kurang dari 8 ini kan kan panas. Panas ya. Nah, kalau terlalu panas akan meleleh. Oke, begini kita coba ya. Boleh. Alat yang digunakan ini sealer namanya. Ini juga sealer. Ini yang agak lebih murah harganya Bu Yulin. Banyak. Biasanya banyak Pak ya. Banyak ya. Ini juga banyak. Yang kedua hanya gunting Bu Yulin alatnya. Ya, gunting. Jadi ini isinya 100 lembar Bu Yulin. 100 lembar ya Pak ya. Kalau kita beli sudah satu paket 1 lembar. 100 lembar. 1 lembar. Ya. Kisaran harganya antara 12 sampai 16 ribu. Toko-toko ya. Nah, 1 lembar begini bisa dijadikan 2 kemasan. Oke, 2 kemasan. Oke ya, 2 kemasan. 1 lembar begini bisa dijadikan 2 kemasan. Caranya gimana nih Pak? Oke, caranya ya. Kita boleh juga kita coba praktek nanti mungkin Sobat Tani bisa lihat. Nanti Sobat Tani bisa praktekkan di rumah setelah melihat ini. Oke, siap ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian ini bermanfaat. Ini sangat mudah, praktis, dan bahannya juga banyak yang dijual ya Bu Yulin ya. Jadi pokoknya sebaiknya memang ketebalannya 0,8 minimal ya Pak ya. 0,8. Dengan syarat sealernya harus seperti begini. Tidak terlalu kecil, tidak terlalu besar. Oke ya. Kita coba. Oke, kita coba. Ini lembaran plastik ini. Kita dibagi 2, Bu Yulin. Oke, bagi 2. Ini harus simetris. Harus rata ya. Oke, rata ya. Rata. Ini dibagi 2. Seperti ini Pak ya? Ah, betul Bu Yulin. Baru digunting Bu Yulin. Oh, digunting. Oke, digunting ya. Digunting dibagi 2. Yang bekas lipatannya Pak ya? Bekas lipatannya kita gunting. Bapak Ibu sekalian Sobat Tani yang saya banggakan, mudah-mudahan apabila ada yang belum mencoba, mudah-mudahan ini bermanfaat. Dan apabila yang sudah bisa, mohon Bapak Ibu sekalian standby di Zoom ini ya. Itu Bu ya. Jangan kemana-mana ya. Jadi ada 2 bagian ya Pak ya? Ada 2 bagiannya. Berarti yang bagian ini dua-duanya bisa dipakai? Bisa dipakai. Syaratnya yang ini harus dibuang dulu ya Pak? Dibuang dulu tapi. Nah kita ambil yang sudah bolong Bu ya. Ini oke. Yang sudah bolong. Lihat Bapak Ibu sekalian. Bolong ini. Kita lipat 1 tepi. Ke dalam, lipat ke dalam. Oh, lipatan yang sisinya ke dalam ya. Diratakan sesuai dengan garis yang tadi lipatan tadi. Oke, sebentar Pak. Ya. Sudah jago nih, saya masih belum bisa nih Pak. Bentar ya Pak, pelan-pelan Pak. Sabar Bu Yulin, sabar Bu Yulin. Pelan-pelan Pak, pakai perasaan Pak. Ya. Kita lipat. Ini harus sama lipatannya. Harus sama lipatannya ya. Iya, betul begitu ya. Jadi dilipat terus sama. Bagian yang terlipat awalnya itu kita lipat ke dalam dan membuat garis. Nah, nanti ada terlihat 3 garis seperti ini ya, Sobat. Betul ya. Kita masukkan ke dalam. Oke, siap. Ini untuk apa Bu Yulin coba? Kayaknya bagai tumpuan ya Pak ya? Kaki ya?
kakinya. Kiri ya Pak ya. Oke, sebagai kakinya ya. Ya. Oke, kakinya ini kakinya. Kita tekan lagi. Baru kita sealer. Berarti yang ujungnya Pak ya? Ujungnya. Ujung ini dengan ujung ini yang sealer. Berarti ujung yang lipatan yang pertama dan lipatan yang kedua. Betul. Coba ya dulu ya. Oke Pak. Kita coba sealer baru sekalian. Mudah dan murah. Pak. Ini tentunya harus pas. Jadi ujung yang ini harus ngepas dalam kawat ini, ya. Harus ngepas. Jangan terlalu luas. Aku Yuli, nanti ke sealer Bu Yulinya. Oke, kita angkat. Ya. Jangan langsung diangkat. Ya. Harus agak didiamkan sebentar, baru dicabut. Karena ini panas. Angkatnya juga pakai perasaan. Pakai perasaan Bu Yuli, harus pakai perasaan ya. Halus banget. Itu Bapak Ibu sekalian. Sudah ujungnya. Bentuk ujungnya seperti begini. Ini tadi fungsinya untuk kaki-kaki. Kita satu lagi ya. Tumpuan. Oke, sisi yang satunya lagi ya Sobat Tani ya. Kita sealer. Pakai perasaan lagi Bu Yuli. Pakai perasaan lagi ya Pak. Betul. Oke, kita sealer ya. Ketika kita angkat harus pelan-pelan, jangan sebentar, pelan-pelan. Ini agak panas. Kalau misalkan langsung diangkat, akan meleleh. Pakai ilmu debus nggak Pak? Tapi kalau saya tidak biasa, jadi tidak tebal. Oke, kita angkat. Nah, sudah jadi ini kaki. Ini sudah ada kaki. Nah, baru yang disealer yang ini sampingnya. Setelah tadi ujung yang kita lipat, sisi yang satunya disil, kemudian yang kedua disil, sekarang sisi yang terbukanya ya Pak ya. Betul sekali. Oke, kita coba ya. Kita coba seal lagi. Oke, kita tekan. Tekannya juga harus pakai perasaan gitu. Iya Pak. Oke, kita angkat ya. Kita angkat. Diangkat sebentar, baru bisa diangkat plastiknya. Ini juga pakai perasaan, jadi udah angkatnya juga udah pas. Satu lagi ya, ini satu lagi. Di sisi sebelahnya lagi, kita seal lagi, bagian terbuka ya. Betul. Kita tekan lagi ya, sealer lagi ya. Angkat sealernya, tunggu sebentar. Ini Bu Yulin, ini belum terbentuk ya Pak. Baru sealer. Ini kan apa namanya? Ini kan hal ini. Tertutup ya. Sisinya tertutup. Gimana caranya? Untuk memasukkan produknya dari mana? Harus dibuka. Harus dibuka. Ya. Harus digunting. Oke, digunting ya. Digunting. Ini pakai perasaan juga Pak ya? Pakai perasaan juga diguntingnya. Selanjutnya baru dibentuk. Bapak Ibu sekalian. Ini Pak ya? Apa? Minyak goreng. Ya, minyak goreng ya. Bapak Ibu sekalian ini bentuknya seperti ini. Agak lumayan. Nah, nanti Sobat Tani bisa praktekkan membuat kemasan sendiri dengan menggunakan plastik yang ada di pasaran dengan ketebalan minimal 0,8 ya. Nah, berarti bentuknya begini ya Pak ya? Betul. Bisa duduk ya, duduk. Daripada yang tadi yang ini. Dari plastik pasrah. Jadi plastiknya duduk ya. Itu pasrah Pak? Pasrah ini. Ini bisa terbentuk. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian tidur ini ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian karena bahan-bahannya juga mudah diperoleh dengan peralatan yang sederhana, gunting, dan ini juga sealernya bisa terjangkau ya dulunya. Paling harganya sekitar 150 sampai 200 lah ya. Ya, 200 ya. Oke. Bapak Ibu sekalian tidak kalah bersaing dengan pabrikan. Ini kan pabrikannya. Ini pabrikannya, banyak pabrikan yang jual-jual. Yang pabrikan biasanya ada klipnya, Yulin. Oh iya, yang ada sealnya itu Pak ya? Sealnya itu yang apa namanya, yang klipnya. Kita juga bisa sebetulnya. Bisa ya Pak ya? Bisa dengan membuat sendiri. Sehingga terbentuklah kemasan. Standing pouch. Standing pouch ya. Seperti tadi Mama Muda tadi Bu Yuli. Ya. Mungkin lari sama Mama Muda. Mama Muda. Ini Pak, tadi berarti kemasannya seperti ini Pak ya? Oke. Berarti dengan tadi KB Blok yang sudah dikemas dengan kemasan primer seperti ini Sobat Tani, nanti bisa dimasukkan ke kemasan sekunder ya Pak ya? Betul.
untuk lebih aman ya Pak? Aman, lebih aman ya. Nah, Bapak sekalian, untuk meningkatkan nilai jual lagi Bu Yulin, coba Bu Yulin bandingkan antara yang tidak pakai label dengan kemasan yang tidak dengan pakai label, dengan yang tidak pakai label, biasanya kita memilih yang mana? Pakai label. Yang pakai label. Kenapa yang pakai label? Ya, saya kan nggak tahu itu bikinnya. Betul. Yang bikin siapa Pak? Betul. Artinya bahwa kalau menggunakan pakai label, bahwa produk kita bisa berkomunikasi dengan pembeli. Kita tidak usah nanya ininya apa, bahannya apa, dibuatnya siapa, yang buatnya siapa gitu. Jadi minimal label ini ada 5 syarat. 5 syarat apa standar keterangan lah ya. Yang pertama tentunya brandnya apa sih? Oh iya. Mereknya apa misalnya? Yang memproduksinya siapa? Yang memproduksi siapa? Ya. Lanjut lagi berat bersihnya berapa? Ya. Terus komposisinya apa saja? Komposisi ya. Okay. Apabila ada yang sudah punya PRT, cantumkan nomor PRT. Apabila sudah ada sertifikat halal, cantumkanlah sertifikasi halalnya. Jadi komplit ya. Jadi kita tidak usah nanya-nanya lagi kan gitu ya. Oh ini banyak kadaluarsa sekian dan sebagainya. Berarti selain tanggal kadaluarsa, mungkin tanggal produksinya kapan ya Pak? Betul, ya, Pak, ya? betul sekali. Kalau dibuatnya 2 tahun yang lalu. Iya. Nah ini juga Bapak Ibu sekalian untuk agar si anak-anak kita apabila tidak ada label, kita taruh nanti anak kita kalau itu makan cabai nggak tahu bikinnya permen coklat Pak atau enggak ya coklat itu Bu Yuni dikemas sangat simpel sekali, perlu diolah atau tidak? Jadi sebentar Pak, saya ini untuk kemasan itu ada 3 jenis ya. Kemasan primer, ini adalah kemasan yang bersentuhan langsung dengan produknya. Betul sekali. Jadi ini biasanya menggunakan seperti ini, kita menggunakan namanya wrapping film. Ya. Ini juga bisa diperoleh di pasaran. Kemudian yang kedua ada kemasan sekunder. Nah, kemasan sekunder ini biasanya membungkus lagi kemasan primernya Pak ya. Nah, kalau kemasan tersier Pak? Tersier lagi untuk membungkus, untuk mewadahi kemasan sekunder. Misalkan contoh dus untuk mengirim kemana misalkan. Seandainya Bu Yulin akan mengirim cabai blok ini kemana gitu ya. Kan perlu banyak tuh. Pakailah dus ini disebut kemasan tersier. Ya. Jadi 3 jenis menurut isinya ya. Primer, sekunder dan tersier. Ya, Sobat Tani, jadi ada 3 kemasan yang nanti bisa dibuat oleh Sobat Tani. Mungkin yang pertama yaitu kemasan primer yang bersentuhan langsung dengan produk yang kita hasilkan. Kemudian kemasan sekunder, ini kemasan yang melindungi kemasan primernya, kemudian kemasan sekunder. Ini biasanya kita pakai untuk packing ya Pak? Packing ya, seperti kardus dan lain sebagainya. Oke, apalagi Pak Aris? Saya kira cukup ya, Bu Yulin ya. Sudah Pak ya, semua. Sudah bermanfaat ya. Sudah bermanfaat ya. Iya, benar. Gampang Pak. Kalau nanti Sobat Tani bisa praktekkan membuat kemasan dan juga membuat label. Tadi dengan syarat ada 5 minimal yang tercantum sebagai informasi ya Pak ya di label. Baik, itu Sobat Tani, kita sudah belajar tentang cara pengemasan cabai blok. Sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, kita kuis lagi ya. Oke, kita serahkan ke Bu Sarah, silakan. Hai Sobat Tani, saatnya kuis. Oke, Sobat Tani, ini kembali lagi bersama saya di kuis. Nah, tadi sudah dijelaskan gimana cara pembuatan cabai blok, terus sudah dijelaskan juga bagaimana cara pengemasan cabai blok yang baik dan benar. Nah, untuk merefresh sedikit, kita kuis lagi ya Sobat Tani. Passwordnya masih sama seperti yang tadi. Saya ulangi lagi ya. Cabai blok, awet, dan pedasnya nampol. Nah, untuk Sobat Tani selain yang di Zoom, yang di YouTube Live BPPSDMP ataupun yang di YouTube Live dari Puslatan bisa juga untuk ikut dari kuis ini ya. Nanti tinggal jawab saja pertanyaannya di live chatnya. Nanti kita bisa pilih juga. Oke, langsung saja ya saya sebutkan pertanyaannya. Oke, siap-siap ya Sobat Tani semuanya. Nih main cepet-cepetan nih, lumayan banget hadiahnya. Masih sama voucher pulsa di masa pandemi seperti ini kan, voucher pulsa
pasti sangat dibutuhkan. Oke, saya sebutkan pertanyaannya. Pertanyaannya, sebutkan jenis-jenis kemasan berdasarkan struktur isi. Oke, saya kasih clue sedikit. Ini ada 3 jawabannya. Oke, Sobat Tani bisa langsung jawab. Yang di live chat boleh, yang di Zoom chat boleh. Nanti biar tim admin kami yang menentukan siapa calon beruntung dari Sobat Tani semua. Oke, sudah ada nih 1 Sobat Tani calon pemenang. Belum? Apa sudah? Ibu Zuraida. Bisa di-unmute Ibu Zuraida? Dari Istana Kabupaten Kukar. Oke, selamat pagi Ibu Zuraida. Selamat pagi. Ya, apa kabar Ibu? Baik? Alhamdulillah baik. Oke Ibu. Jangan lupa passwordnya dulu ya Ibu. Ya. Cabai blok. Ya. Apa ya? Lupa. Oke. Cabai blok, awet, dan pedasnya nampol. Oke. Cabai blok, awet, dan pedasnya mantul. Oke, sekali lagi Ibu biar cabai blok. Passwordnya yang lengkap. Passwordnya cabai blok, awet, dan pedasnya nampol. Ibu Zuraida dengar suara saya? Cabai blok, awet, dan pedasnya nampol. Ya, sip. Oke, jawabannya apa Ibu? Primer, sekunder, tersier. Oke. Nih, saya kunci ya jawabannya ya. Udah yakin kan Ibu ya? Saya panggilin kawan-kawan saya yang tadi lagi nih Ibu. Gengs. Hai. Gengs saya udah dateng. Siap? Musik. Laskar and Revolution Performance Remix. Aku suka boarding yang mama muda. Oke, selamat Ibu Zuraida berhak mendapatkan voucher pulsa. Nanti Ibu Zuraida bisa chat aja nomor handphonenya nanti biar admin kami yang menghubungi untuk tindak lanjutnya. Oke, ini kita lanjutkan lagi ke materi yang terakhir. Masih tetap akan dipandu oleh Ibu Yulindra. Pada Ibu Yulindra, saya kembalikan Bu Yulin. Terima kasih Bu Sarah. Aduh, teman-teman goyangnya nggak kuat. Oke, hari selanjutnya setelah tadi kita bahas cara pengolahan cabai blok, kemudian pengemasan. Nah sekarang Bu Ning akan menyampaikan kira-kira titik kritis atau apa saja yang perlu diperhatikan dalam proses pengolahan cabai blok. Silakan Bu Ning. Terima kasih Bu Yulin. Halo Sobat Tani, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Sobat Tani tadi sudah mendengar pemaparan mengenai cara membuat cabai blok seperti ini. Gimana? Mudah bukan cara membuat cabai blok? Pasti bisa ya. Nah, saya kesempatan kali ini ingin mencoba untuk mereview kembali apa yang telah dipelajari oleh Sobat Tani dalam waktu berlalu. Pertama, untuk membuat cabai blok seperti ini, yang kita perhatikan adalah hampir seluruh jenis cabai dapat digunakan untuk membuat cabai blok seperti ini. Tetapi yang penting adalah tujuan dari membuat cabai blok itu harus kita tetapkan pada awal di mana Sobat Tani akan membuat cabai blok. Seperti kita ketahui bahwa cabai itu mengandung zat yang namanya capsaicin.
Capsaicin. Iya, capsaicin. Capsaicin ini akan berpengaruh kepada rasa kepedasan cabai. Semakin tinggi kandungan capsaicinnya, maka cabai itu akan semakin pedas. Nah, namanya capsaicin. Capsaicin, bukan capcay, bukan. Ya, capsaicin. Nah, tadi kan sudah disebutkan kalau Bapak Ibu akan membuat, Sobat Tani akan membuat cabai blok yang pedas, sehingga kita harus memilih jenis cabai apa sih yang pedasnya nampol itu tadi. Pertama adalah cabai yang pedas adalah misalnya cabai keriting, ya. Kemudian cabai rawit. Ya, itu pedas, nanti rasanya akan pedas, ya. Dan yang selanjutnya untuk membuat cabai yang misalnya cabai blok yang kurang pedas, kita bisa menggunakan cabai TW seperti ini. Ini rasanya kurang pedas. Ya, kurang pedas. Jadi tingkat kandungan capsaicinnya lebih sedikit. Jadi sehingga gunakan cabai ini. Ya, bisa juga misalnya sama sekali tidak suka pedas tapi ingin warna merah cabai. Warna merah dari cabai misalnya, ya. Maka kita buang bagian dalam cabai tersebut. Jadi biji cabai kita potong, ya lepas. Baru kita buat cabai giling segarnya. Yang dihaluskan tadi cukup dengan kulitnya aja, Bu, ya? Iya, kita buang cabainya kalau nggak suka pedas sama sekali, tapi kita pingin warnanya merah cabai. Ya. Jadi tergantung kebutuhan ya? Kebutuhan ya, tergantung tujuan mau membuat. Ya. Nah, yang selanjutnya kalau Sobat Tani ingin membuat cabai yang rasanya tengah-tengah, ya, jadi tidak terlalu pedas dan tidak butuh warna merah, dan butuh warna merah, tetapi pedasnya ada, gitu ya. Sehingga kita boleh mencampur, ya, cabai TW ini atau cabai Tanjung dengan mencampur cabai rawit ataupun cabai keriting, ya, itu sehingga lihat tujuan Bapak Ibu akan membuat cabai blok seperti ini. Yang kedua, seperti kita ketahui kalau kita tidak punya alat misalnya kabinet dryer seperti di belakang saya ini, kita bisa menggunakan sinar matahari, tetapi yang kita ingat, kita tetap mempertahankan kualitas dan mutu dari produk yang akan kita buat. Sehingga setelah kita cetak, maka kita harus menutupnya dengan kain sarung. Sehingga bahaya fisik seperti debu maupun kerikil yang akan terbawa oleh angin di sinar di luar, dan bahaya biologi dari lalat itu kita cegah seawal mungkin. Jadi kita tetap harus memperhatikan keamanan pangannya, Bu Yulin, ya. Karena itu. Jadi tujuan kita membuat produk adalah kita mau sehat. Tapi kalau kita membuatnya sembrono kan bisa malah jadi racun ke tubuh kita, ya. Bisa menyebabkan sakit perut kalau kita terbuka begitu aja, sehingga kita tutup sama kain kasar. Ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, dalam memilih membuat cabai blok, yang kita perhatikan adalah kesegaran seperti ini. Jadi pilih cabai yang bahan bakunya harus segar. Tidak boleh sama sekali membuat olahan dari bahan baku yang sudah busuk. Yang kedua adalah keseragaman tadi, ya, keseragaman warna. Warna harus kalau merah semua, hijau semua. Yang ketiga adalah boleh kita menggunakan cabai yang grade-nya B atau C, sehingga akan menurunkan nilai harga biaya produksi, ya, dan sehingga akan meningkatkan nilai jual, sehingga yang kecil-kecil tapi masih segar, warnanya bagus, boleh kita olah, ya. Itu.
Ibu, nanti mungkin kita lanjut ke sesi diskusi. Iya. Tapi sebelum nanti kita lanjut, kita kuis lagi ya Bu ya. Oh iya. Oke. Silakan Bu Sarah. Ya. Ada. Ayo sekali saatnya kuis. Nah, oke, tadi tidak terasa ya tadi pemaparan dari video suara kita sudah selesai dipaparkan. Semoga ilmunya nanti bisa Sobat Tani praktekkan di rumah. Nah, di sesi kuis terakhir kali ini jangan disia-siakan lagi kesempatan untuk memenangkan voucher pulsa sebesar Rp50.000. Oke. Saya ingatkan lagi yang bisa ikut kuis ini bukan hanya peserta dari Zoom saja, tapi juga bisa peserta dari yang mengikuti kita dari live YouTube Selatan ataupun dari live YouTube BPPSDP. Jadi nanti Sobat Tani tinggal jawab saja jawabannya di chatnya, di live chatnya ya. Oke, kita langsung saja ke pertanyaan yang terakhir. Siap-siap ya Sobat Tani. Tapi sekali lagi jangan lupa passwordnya ya. Ini saya ingatkan kembali lagi. Passwordnya cabai blok, awet, dan pedasnya nampol. Oke ya, saya ulangi lagi nih Sobat Tani. Dihafalin ya. Cabai blok, awet, dan pedasnya nampol. Oke, langsung saja saya bacakan pertanyaannya. Siap-siap ya. Sebutkan bagian yang harus terdapat pada label kemasan. Oke, langsung di chat saja. Sobat Tani semuanya. Saya tunggu jawabannya. Password yang mana? Oke, masih banyak yang mau menjawab. Oke, kalau yang tadi mendengarkan dari awal sampai akhir nih pasti mudah sekali ini jawabannya. Oke, yang mana? Oke, udah ya dikunci ya. Oke, ini ada Sobat Tani kita yang menjawab dari live YouTube ya. Saya bacakan, ini ada Bapak Harmoko dari Grobogan. Bapak Harmoko menjawab cabai blok, awet dan pedasnya nampol. Oke. Bagus untuk jawabannya Pak Harmoko. Jawabannya nama produk dan masa kadaluarsa. Nah, coba ya kita lihat dulu ya ini jawabannya benar apa salah nih. Saya panggilin geng mama muda saya dulu ya. Bentar. Oke, gengs. Hai. Oke, siap. Musik. Musiknya mana musiknya? Oke, maaf untuk Pak Harmoko jawabannya masih kurang lengkap ya. Coba yang lain bisa dilengkapi. Ada lumayan banyak tadi yang sudah disebutkan. Coba dilengkapi lagi. Tadi kan sudah 2 nama produk dan masa kadaluarsa. Nah ini tadi sudah disebutkan ada lebih dari 5. Cluenya jawabannya lebih dari 5 ya. Jadi nanti kami cari yang bisa menjawab lebih dari 5. Oke, silakan tim admin untuk memilih siapa yang beruntung, Sobat Tani. Sudah ada? Ini? Sudah ada Pak BPP. Oke, ya. Selamat pagi. Ini dari BPP Cigalontong ya, dengan Bapak siapa? Bisa di-unmute dulu, Pak. Farid. Dari Kostra Tani nih. Oke. Selamat pagi, Bapak. Farid. Bapak Farid ya? Ya. Oke, Bapak. Langsung saja passwordnya dulu, Pak. Cabai blok, awet, dan pedasnya nampol. Jawabannya langsung benar nih, soalnya passwordnya lancar. Oke.
Siapa? Jawabannya? Ya. Jawabannya label, komposisi, terus masa kadaluarsa, dan cara pemakaian, terus sertifikasinya. Apa Pak? Dan nama produk atau kemasannya itu, Bu. Kalau sudah ada surat izinnya dicantumkan. Ada lagi? Mau ditambahin lagi? Sertifikasi halalnya, Bu. Oke, udah Pak, jawabannya itu aja. Dikunci ya Pak jawabannya? Oke, saya panggilin lagi gengs mama muda saya, teman-teman saya. Gengs! Hai! Datang lagi. Oke. Oke, siap? Musik! Laskar and Revolution Performance Remix. Suka boring yang mama muda, mama muda. Oke, selamat Pak Farid, jawabannya benar dan lengkap. Bisa langsung menghubungi admin secara private untuk menuliskan nomor handphonenya. Nanti kami menghubungi tindak lanjutnya. Oke, tidak terasa kita sudah masuk ke sesi diskusi. Nah, nanti sesi diskusinya masih akan tetap dipandu oleh Ibu Yulindra. Kepada Ibu Yulin, saya kembalikan. Ibu Yulin. Sarah, selamat bagi Sobat Tani yang sudah memenangkan kuis ya. Nanti dapat hadiah. Nanti dari kami, tim admin akan menghubungi Sobat Tani sekalian. Baik, sebelum nanti kita lanjut terkait mengenai kita diskusi tanya jawab terkait tadi proses pembuatan cabai blok. Nah, nanti ini Bu Ning akan menyampaikan tentang analisa usaha pembuatan cabai blok. Silakan Bu. Sama-sama ya. Ya. Baiklah Sobat Tani semuanya, kita menghitung analisa usaha tani secara parsial ya. Jadi tidak utuh begitu ya, tetapi yang penting kita menghitung RC rasionya. Pertama, dengan asumsi kita tuh akan membuat cabai blok sebanyak 100 cabai blok dengan bahan baku 100 kg cabai segar dengan konversi rendemen 27 sampai 30%. Saya ambil di sini 27% aja ya. Dengan 100 kilo itu harganya pada saat itu 12.000 per kilo, ya 12.000 per kilo. Ini cabai campur ya semuanya. Setelah dikurangi dengan biaya ditambah biaya tenaga kerja, kemudian bahan-bahan tadi tepung tapioka, kita menghasilkan 27 kilo cabai blok kering. Cabai blok kering ya, 27 kilo cabai blok kering. Ya. Kemudian kita hitung RC rasionya, kita jual 1 kilonya cabai blok itu seharga Rp75.000 per kilo. Per kilo. Ya, jadi 27 kalikan 75.000 kita dapat 2.025.000. Kemudian kita hitung RC-nya, kita memperoleh 1,56. Ya, ini artinya apabila harga cabai segar Rp10.000, kita bisa membuat cabai blok seperti ini itu kita jual dengan harga Rp15.060. Jadi ada kelebihan untungnya adalah Rp5.600. Sehingga ada kenaikan nilai tambah sebanyak 56%. Ini menurut para pakar analisa usaha tani bisa atau layak digunakan untuk menjadi salah satu usaha
bagi sobat tani ya, alternatif usaha ya. Untuk cabai olahan cabai ya Bu. Ya, itu saja ya. 1,56 RC-nya. Ya, jadi revenue per cost ratio-nya 1,56. Oke. Terima kasih Bu Ning. Jadi nanti sobat tani bisa menjadikan olahan cabai blok ini sebagai salah satu mungkin peluang usaha. Peluang usaha karena memang selain tadi itu fungsinya mungkin bisa untuk kita konsumsi sendiri ya, untuk ibu-ibu rumah tangga. Jadi kalau misalnya cabai lagi murah, kita olah jadi cabai blok ini mungkin pada saat cabai mahal bisa kita tadi itu. Karena ini kan awet ya Bu ya, bisa kita pakai untuk tambahan bahan olahan lainnya seperti itu. Baik sobat tani, kita sudah tadi membahas tentang cara pembuatan cabai blok, kemudian pengemasan cabai blok, sedikit review, kemudian analisa usaha. Nah, sekarang kami berikan kesempatan bagi sobat tani yang ingin menanyakan langsung atau mungkin ada beberapa hal yang kurang jelas, bisa ditanyakan langsung ke 4 narasumber kita. Ada Bu Estu, ada Bu Elis, ada Bu Sabtoningsi, ada juga Pak Aris Hanafiah. Mangga kami persilahkan. Oke, ini ada nanti sobat tani bisa bertanya langsung melalui grup chat atau nanti bisa meraise hand. Nanti tim admin akan mengklik bisa berinteraksi langsung dengan narasumber. Oke, ini ada pertanyaan dari Ibu Nuriani Kabupaten Bima NTB. Apakah cabai rawit juga bisa digunakan untuk pengolahan cabai blok serta komposisinya apakah sama? Silakan Bu Estu. Ya, jadi untuk pembuatan cabai blok ini disesuaikan dengan kebutuhan Bapak dan Ibu. Jadi kalau misalnya Bapak dan Ibu ingin yang lebih pedas, kita bisa gunakan cabai rawit. Nah, apakah nanti pada saat pembuatannya itu komposisinya sama Bapak dan Ibu? Jadi dari 1 kilo, misalnya dari 1 kilo cabai, tapioka yang ditambahkan sekitar 1 hingga 2% dari 1 kilo. Jadi sekitar 10 sampai 20 gram. 20 gram ya. Caranya sama? Sama. Jadi komposisinya sama, tinggal nanti tepung tapiokanya menyesuaikan dari berat cabenya ya. 1 sampai 2% ya. Oke. Baik, ada lagi? Silakan sobat tani yang ingin bertanya. Nah, ini dari Pak Denny Muhammad. Kabinet dryer. Harganya berapa? Ukuran segitu kira-kira harganya berapa? Ini sampai Aris. Kalau nggak salah ini waktu zamannya Pak Aris pengadaan. Bisa jawab. Baik, Bapak Ibu sekalian. Kalau untuk kondisi saat ini, kemungkinan harga dulu dengan sekarang berubah ya. Dan kami untuk harga saat ini belum dapat informasi, Bu Yulin. Ya, coba nanti kami lihat ya, lihat referensinya, harganya berapa. Dan sebetulnya kapasitasnya ada yang lebih kecil. Profesional tidak harus seperti begini, tetapi kapasitasnya kabinet dryer ada yang lebih kecil. Itu mungkin sementara. Itu tergantung dengan kapasitas kabinet dryernya. Nanti sobat tani sekalian, nanti bisa browsing di internet. Sekarang informasi bisa diakses di internet ya. Oke, lanjut. Ada lagi pertanyaan? Nah, ini dari Ibu Resmiati dari Dinas Agam. Oh, Dinas Pertanian ya? Dinas Pertanian Agam, jauh nih. Apakah rasa dan aromanya sama dengan cabai segar yang langsung diolah dan dikonsumsi? Jadi cabai blok yang sudah diolah jadi cabai blok, apakah sama rasanya dengan cabai segar yang langsung diolah? Ya. Ibu Rismayati, saya akan mencoba menjawab. Jadi cabai blok ini, jadi kalau mau dimasak tidak langsung buka kemudian digoreng, nanti akan gosong. Sehingga perlu kita rehidrasi namanya. Rehidrasi yaitu dengan menambah air sebanyak 300% ya dari berat cabai blok ini. Misalnya ini 3 gram, maka kita perlu menambahkan air panas sebanyak 9 mili, dicampurkan ke dalam ini, kemudian kita kocok. Itu pasti rasanya akan kembali lagi seperti cabai giling segar. Ya, sehingga kita bisa memanfaatkannya menjadi balado atau rendang atau yang lain-lainnya atau sambal ya, Bu Rismayati. Saya rasa seperti itu, sama ya. Ya. Tadi istilahnya apa Bu? Dehidrasi atau? Rehidrasi. Oh, bukan dehidrasi ya Bu? Bukan. Dehidrasi, oke. Oke, kita lanjut. Ada lagi pertanyaan berikutnya. Silakan sobat tani yang masih ingin bertanya. Ini dari Bu Tati Purnamawati.
Dapatkah jika dikeringkan dengan sinar matahari langsung dan berapa lama? Tadi sudah dijelaskan Mbak itu. Iya, jadi Ibu tadi kalau misalnya kita tidak memiliki kabinet drying atau pengering lainnya, kita bisa menggunakan bantuan sinar matahari. Nah, seperti tadi sudah dijelaskan bahwa waktu yang dibutuhkan yaitu sekitar 2-3 hari. Tapi begini Bu Tati ya, kalau misalnya kita menggunakan bahan baku cabai rawit, nah cabai rawit ini memiliki kadar air yang lebih sedikit dibandingkan cabai keriting dan cabai tewe gitu. Jadi otomatis waktunya lebih pendek. Beda lagi kalau misalnya kita gunakan cabai tewe, itu membutuhkan waktu lebih lama. Nah, untuk proses cara pengeringan dengan sinar matahari, mungkin tadi juga sudah disebutkan bahwa yang kita harus perhatikan bahwa penempatannya. Jadi jangan sejajar dengan tanah, harus dengan 1 meter di atas lantai, kemudian ditutupi dengan kain kasa ya bening ya. Jadi supaya tidak ada debu dan lalat yang hinggap di cabai blok. Oke, jadi tergantung cabainya juga ya. Kalau cabai rawit karena kadar airnya lebih kecil, lebih sedikit pengeringan lebih singkat ya. Iya. Oke, terima kasih Bu Tati, terima kasih Bu Estu. Selanjutnya apakah ada yang Sobat Tani yang ingin masih bertanya? Chatting ada? Itu tuh. Oh, ini. Jadi Pak Tulus Widodo, untuk pengeringan apakah bisa pakai oven bakar roti yang pakai kompor? Kalau misalnya, perbedaan dari kabinet drying dengan oven yang biasa kita gunakan untuk roti adalah perbedaannya adalah blowernya. Jadi kalau misalnya untuk kabinet drying itu ada blowernya, ada alat untuk menghembuskan udara panas dari bawah, dari bawah ke atas sehingga nanti uap airnya akan menguap. Nah, biasanya di atas kabinet dryingnya itu ada kayak semacam katup yang bisa dibuka dan ditutup gitu. Nah, kalau misalnya untuk kabinet drying yang kami punya ini suhu bisa sampai 350 derajat. Jadi kita bisa gunakan untuk bukan sales dengan suhu seperti itu kita bisa gunakan jadi double. Jadi untuk roti bisa, untuk cake bisa, untuk pengeringan juga bisa. Nah, kalau misalnya untuk yang oven itu kelemahannya di situ. Jadi nggak ada blowernya gitu. Cuman bedanya kalau pakai oven yang biasa bikin kue ya, setelah yang di kompor itu berarti nggak ada blowernya. Dan satu lagi untuk suhu Bapak dan Ibu, suhunya. Jadi kan kita gunakan suhu 50 derajat Celcius ini supaya nanti warnanya tetap bagus, tapi kering betul gitu. Nah, kalau misalnya pakai kompor, otomatis kita harus atur suhunya. Pakai oven roti itu kita harus betul-betul atur suhunya sehingga sesuai dengan yang diinginkan. Itu yang agak ribet. Apinya mungkin agak kecil ya? Iya. Jadi bisa tetap menggunakan oven pembakar roti, cuman ada plus minusnya seperti itu. Baik, ada lagi? Ada lagi? Itu tadi sudah. Nah, ini dari Dinas THP Muba. TPHP Muba. Pertanyaannya, penyimpanan cabai blok ini berapa lama sih? Penyimpanan cabai blok ini dipengaruhi oleh beberapa hal. Pertama adalah kekeringannya atau kadar air produk setelah dikeringkan. Nah, kalau misalnya sudah tercapai 11%, itu maka bisa mencapai 1 tahun dengan catatan Bapak dan Ibu bahwa dengan dikemas sedemikian mungkin hingga tidak tidak bisa udara masuk atau bisa terkena kontak udara lagi gitu. Berarti tadi kadar air idealnya 11% ya? 11% dengan catatan bahwa harus dikemas dengan kemasan yang memang betul-betul tidak yang kedap udara ya. Nambah sedikit ya Bu Estu ya. Mungkin juga pada saat penyimpanan jangan sampai cabai blok yang sudah jadi ini terkena sinar matahari langsung. Sehingga kalau terkena sinar matahari walaupun sudah dikemas, nanti beberapa bulan kemudian sudah pudar warnanya. Ya, untuk mempertahankan warna, jadi jangan ditaruh di sinar matahari langsung. Ya. Oke, terima kasih. Pertanyaan langsung ini ada dari mana nih? Ada pertanyaan dari Bu Siti Safatin dari BPPKH Cinagara.
Untuk tepung tapiokanya tidak berpengaruh ke rasa dan bentuk olahannya ketika dicampurkan dengan masakan lain. Seperti yang saya ketahui, tepung tapioka itu di antaranya bisa kental. Nah, berpengaruh nggak tepung tapioka? Iya. Tapioka memang memiliki karakteristik sebagai pengental ya. Oleh karena itu penambahannya kita batasi dari 1% hingga 2%. Maksimal 2%. Ya, karena itu sudah diuji coba bahwa lebih dari itu maka dia akan membuat masakan yang kita tambahkan cabai itu menjadi kental dan itu membuat jadi rasa yang kurang suka. Dan oleh karena itu ya itu tadi. Jadi dibatasi hingga 2%. Oke, terima kasih Bu Estu. Mudah-mudahan bisa menjawab Ibu Siti. Selanjutnya dari Pak Bambang Budiman. Ini apakah tepung tapioka bisa diganti dengan tepung kanji atau sagu? Tepung kanji bisa. Tepung kanji itu sama dengan aci ya. Atau misalnya kalau di tempat kami itu bilangnya aci. Ya, jadi sama Bapak dari singkong bisa ya? Bisa. Jadi bisa ya Pak Bambang, bisa diganti dengan tepung kanji atau sagu. Nah, tadi sudah dijawab juga dari Bu Komina bahwa kadar air berapa tadi 11% ya idealnya ya, seperti itu. Baik. Oh, ada yang mau nanya langsung, silakan. Sampaikan tangan, silakan. Ada yang mau bertanya langsung? Bisa lambaikan tangan Bapak Ibu. Lambaikan tangan biar nanti. Oh, ada Pak Sigit Harsono. Pak Sigit yang joget tadi, Bu Yuli itu. Oh, ikut Mama Muda atau joget? Silakan Pak Sigit. Jangan lupa. Jangan lupa. Diklik. Speakernya. Silakan Pak Sigit. Selamat siang. Iya. Mau tanya Bu, itu kalau buat masak perlu diperlakukan lain apa lagi Bu? Ada perlakuan lain apa enggak Bu? Cabai bloknya itu kalau kita mau masak, apakah kita perlu perlakuan lain atau tinggal dicampurkan gitu aja Bu? Sebelum dimasak. Kalau kita mau masak, apa yang perlu dilakukan? Setelah dibuat cabai blok, atau gimana gitu? Kalau mau dimasak, apakah perlu? Oh iya, ya. Pak Sigit. Pak Sigit dari mana Pak? Dari Katapang, Kalimantan Barat. Oh ya, jadi perlakuan cabai blok sebelum dimasak ya, kita harus merehidrasi namanya dengan cara mencampur air panas sebanyak 300% dari berat cabai bloknya Pak. Oh iya. Ya, nanti kita aduk-aduk, maka akan kembali lagi seperti cabai giling segar. Paham ya Pak ya? Paham Bu, terima kasih. Ya, kalau digoreng langsung bisa gosong Pak. Ya. Ya. Oke. Terima kasih Pak Sigit. Baik, terima kasih Pak Sigit. Apakah ada lagi yang mau bertanya langsung? Silakan angkat tangannya biar nanti dari admin akan mengklik. Oke, ada Pak Rusli ya tadi. Pak Rusli mana tadi? Oh, Bimo. Pemain jena. Silakan Pak Rusli. Ini Pak Rusli. Pak Rusli di unmute dulu Pak Rusli. Ya, silakan Pak Rusli. Ya, mau tanya tadi yang Ibu sampaikan, apabila cabai blok tadi ketika kena sinar matahari, apa masih bisa digunakan walaupun berubah warnanya? Yang kedua Bu, masa expire-nya itu berapa lama bisa digunakan konsumen? Jadi masa simpan dengan pengeringan dengan matahari berapa lama? Sebetulnya pengeringan dengan apapun masa simpannya sama ya Pak, asalkan yaitu tadi, jadi kadar air setelah dikeringkan itu sudah 11%, jadi masa simpannya sekitar 6 sampai 1 tahun.
6 bulan. 6 bulan sampai 1 tahun, iya. Kalau seandainya ini Bu Estu, kan biasanya di tingkat petani atau rumah tangga kan susah ya menghitung kadar airnya 11% seperti yang dikasih siapa tadi Bu Estu? Iya, jadi kita patahkan saja cabai bloknya. Kalau misalnya memang sudah kering, maka dia bisa mudah dipatahkan. Nah, di bagian dalamnya, biasanya kalau masih basah, warnanya lebih gelap. Kalau misalnya dia sudah kering sempurna, bagian luar dan bagian dalam warnanya sama, tetap terang. Tadi kalau dijemur terus warnanya berubah, itu apa tidak mempengaruhi rasa? Oh, ada nih. Mempengaruhi. Jadi kalau dijemur kemudian warnanya sudah berubah, itu pastinya akan mempengaruhi rasa Bapak Ibu. Jadi rasanya pedasnya juga sudah berkurang dan hambar, sehingga kita pada saat pengeringan itu memang tetap menjaga cabai blok itu harus dibulak-balik seperti itu, dan harus diperhatikan jangan sampai tadi terlalu lama juga dikeringkan di sinar mataharinya, ya, berpengaruh ya. Siapa Pak ya? Ya itu saja ya, berpengaruh, sangat-sangat berpengaruh. Rasanya sudah hambar dan rasa pedasnya tidak ada. Ya, baik, terima kasih Bu Ning. Tadi Pak Rusli mudah-mudahan sudah menjawab ya pertanyaan yang ditanyakan oleh Pak Rusli. Selanjutnya ini ada pertanyaan dari Bu Siti. Nah, apakah tapiokanya harus bermerek? Tidak. Tidak harus. Pakai mokap bisa Bu Estu? Pakai mokap bisa nggak Bu Estu? Pakai mokap saya belum coba Pak. Tidak perlu yang bermerek, Bapak dan Ibu. Kalau bikin tapioka kan di sini cuma ada tuh. Jadi yang di daerah Cimahi ada Cirendo yang bikin nasi singkong dan sebagian dia buat pati dan sebagian dia buat itu bisa digunakan kok Bapak dan Ibu. Oh, jadi tanpa merek pun bisa dipakai ya. Oke, terima kasih. Selanjutnya ada pertanyaan dari Bu Risma Yeti. Apakah rasa dan aromanya sama dengan cabai segar yang lain? Tadi sudah ya? Tadi sudah. Ini pertanyaannya Bu tim admin. Coba. Nah, ini dari Pak Fajar. Apakah ada tambahan bahan pengawet di dalam adonannya? Untuk bahan pembuatan cabai blok ini hanya ada 2, yaitu cabai dan tepung tapioka. Nah, bagaimana sih cabai blok ini bisa awet? Itu dilihat dari prosesnya Bapak dan Ibu. Jadi pada saat proses itu ada proses pengeringan. Nah, pengeringan ini fungsinya adalah mengurangi kadar air dari suatu bahan hingga titik tertentu di mana nanti tidak ada mikroba yang bisa tumbuh di sana. Jadi intinya adalah di pengeringannya. Jadi tidak ada bahan pengawet yang ditambahkan dalam adonannya. Sudah cukup itu saja yang ditambahkan, hanya tapioka saja. Jadi untuk mengawetkan tuh karena kadar airnya yang dibuat minimal ya, jadi kadarnya harus sangat rendah, yaitu tadi 11% supaya tadi tahan lama ya, supaya tidak jadi media tumbuhnya mikroorganisme yang membuat tidak awet produk cabai blok. Oke, ada lagi? Silakan. Nah, tadi sudah. Tadi sudah ya. Ini dari Pak Sigit sudah. Pak Sigit Sarsono ya. Ini juga sudah ya. Tadi kalau di oven dikasih blower bisa nggak? Bisa. Yang penting suhunya diatur. Ini sudah. Ini juga sudah ya. Simpannya tadi kurang lebih 6 sampai 1 tahun ya dengan dengan oven dengan kadar air 11%. Ini juga sudah. Lanjut. Kalau tidak ada. Ada lagi? Oh, ini ada pertanyaan dari tadi sudah ya? Ini nih, Bu Siti Safatin. Apakah bisa cabainya dikeringkan utuh dulu baru di blender? Nah, ini metodenya di prosedurnya. Jadi cabai utuhnya dikeringkan terus di blender. Ya. Jadi begini Bapak dan Ibu, bahwa pengawetan cabai itu banyak macamnya. Nah, cabai blok ini merupakan salah satu alternatif. Nah, kalau misalnya Bapak dan Ibu ingin mengeringkannya terlebih dahulu, itu sudah cukup sebetulnya. Jadi namanya adalah cabai kering. Nah, kalau misalnya setelah dikeringkan kemudian di blender, itu namanya cabai bubuk. Nah, betul Bu Iwin. Jadi saya menangis. Jadi seperti itu Ibu. Jadi sebenarnya kita tidak perlu
bukan meributkan, jadi tidak perlu membahas bagaimana prosesnya. Yang penting bahwa si cabai ini bisa awet dan tujuannya tercapai, bahwa masa simpannya jadi lebih lama begitu. Oke, terima kasih. Ada lagi? Sudah? Ada lagi? Sudah ya? Oke, baik. Sepertinya sudah jelas Pak ya. Nah, mudah-mudahan kalaupun ada pertanyaan mungkin bisa nanti menghubungi tim admin lagi, kami nanti bisa ditanyakan langsung oleh Bapak Ibu Wideswara yang saat ini jadi narasumber. Baik, terima kasih Sobat Tani atas perhatiannya. Selama kurang lebih 1,5 jam kita sudah bergabung bersama kami. Mohon maaf apabila dalam pelaksanaannya ada kekurangan. Selanjutnya kami serahkan kepada Bu Risa. Terima kasih. Assalamualaikum. Hai Sobat Tani, tidak terasa satu bulan bisa bersama. Bagaimana BOC kali ini? Menarik bukan? Seru ya, ada mamah mudanya. Semoga apa yang telah dipaparkan bermanfaat bagi kita semua. Sobat Tani, jangan lupa, jangan terlewat bagi setiap sesi BOC gabung di grup Telegram BOC. Sampai jumpa di BOC selanjutnya. Sobat Tani, saat ini telah hadir di tengah-tengah kita Bapak Kepala Balai Besar Pelatihan Pertanian Lembang yang akan memberikan arahan sekaligus menutup kegiatan ini. Kepada yang terhormat Bapak Insinyur Kemal Mahfud MM, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Tani yang saya cintai, pada pagi ini kita sama-sama tadi sudah mendengarkan bahwa cabai merah kita bisa awetkan melalui blog, dan mudah-mudahan ini sangat bermanfaat, di mana pasti, dan itu pasti setiap tahun akan panen raya cabai merah. Nah, pada saat cabai merah sedang panen raya, ini harganya pasti jatuh. Nah, untuk itu saudara-saudara Sobat Tani yang saya banggakan, ini bisa diawetkan. Tadi Ibu Ning dengan ada Lisa, itu sederhana, melalui RC. Jadi setiap 100 kg cabai merah bisa untuk dibuatkan 27 kg. Nah, mudah-mudahan ini sangat bermanfaat sekali. Ini pada saat semua panen raya, misalkan padi pun ada panen rayanya, jeruk pun ada panen rayanya. Nah, pada saat panen raya kita bisa manfaatkan. Mudah-mudahan saudara-saudara ini sangat bagus sekali, dan ini bisa tahan lama. Tadi yang dikatakan oleh para Wideswara saya, bahwa pembuatan cabai merah ini bisa tahan lama. Untuk itu, mari kita tutup dengan mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim, dan sampai ketemu di lain kesempatan. Kami akhiri sebagai Kepala Balai Besar Pelatihan Pertanian Lembang. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pak Direktur nampol. Direkturnya kayaknya ada. Bawa. Noga nih, nanti kalau ngantuk di jalan, bawa ini.